Bapa, lewat roh dan firman-Mu, Kau membimbing, menuntun, memimpin seluruh umat-Mu masuk di dalam kedewasaan rohani. Mereka bukan sekedar posisinya adalah tekna, tapi huyoi, orang yang siap berhak penuh mengalami, mewarisi janji-janji Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu tidak berputar-putar di padang belantara, tapi menikmati tanah perjanjian yang tanahnya lebar, luas, dan penuh susu dan madu. Kami akan menjalani hidup yang berkelimpahan dalam segala aspek. Sehingga apapun hidup kami siap menjadi berkat, inspirasi bagi banyak orang. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang luar biasa Tuhan ingin pada pagi ini, ya. Setelah hari Jumat kemarin, Tuhan ingin saudara saya memiliki sikapnya Kristus. Hari ini tujuannya supaya saudara menjadi orang yang dewasa. Ya. Orang yang berhak penuh. Bukan sekedar menerima janji Allah, tapi mengalami setiap warisan-warisan yang Tuhan sediakan. Dalam seluruh aspek hidup saudara. Inilah kerinduan Bapa. Inilah kerinduan Tuhan. Saya akan berikan analogi yang sederhana. Mungkin seseorang itu anaknya seorang miliarder. Tapi belum akil balik masih 5 tahun. Maka ia ada di bawah perwalian. Dan hidupnya sekalipun ia pewaris tahta Tuhan di atas segala sesuatu. Tapi masih seperti hamba. Galatia 4 berkata seharusnya kita ini adalah Tuhan atas segala sesuatu. Tapi karena belum melewati akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia yang lemah. Kita ini tidak menikmati warisan-warisan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin memenuhi kebutuhan saudara dengan cara ilahi. Ketika saudara melewati masa akil balik, saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan, otomatis engkau tidak usah minta, warisan itu menjadi bagian hidup saudara. Janji-janji Tuhan itu menjadi bagian hidup saudara. Makanya saya berikan tema adalah kehidupan baru bagi orang percaya. Mari kita akan baca bersama-sama Roma 6 ayat yang keempat dalam terjemahan baru kita. Roma 6 ayat 4 kita baca 2-3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Ini adalah referensi untuk menolong kita memahami lebih jelas. Maksud saya, baptisan itu melambangkan bahwa kita sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Dan ketika Allah memakai kuasanya yang mulia untuk menghidupkan Yesus kembali, kita juga ikut dihidupkan di dalam suatu kehidupan yang baru. Jadi hari ini bukan berdasarkan pengalaman pribadi saudara, tapi berdasarkan apa yang telah Kristus lakukan, Kristus sediakan lewat kematian kebangkitannya. Saudara dan saya diberi anugerah hak istimewa untuk menjalani kehidupan baru. Sekali lagi, saudara diberi hak istimewa untuk menjalani hidup sebagai kehidupan baru. Dan saudara sementara di dunia ini mencicipi dunia baru. Tapi sekedar mencicipi dunia baru yaitu dunia kekekalan yang akan datang. Sudah kita cicipi di muka bumi ini.
Di dalam dunia baru itu, saudara kuat, di mana dulu engkau pernah lemah. Dunia baru kita adalah dunia merdeka, di mana kita dulu diperbudak oleh bermacam-macam perbudakan, dosa dan kelemahan. Dunia baru adalah dunia perhentian. Tuhan berjanji, di kulahku yang kupasang, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dulu jiwa kita resah gelisah dan berusaha untuk mencari tempat perhentian. Sayang kita, walaupun sudah Kristen, mencari tempat perhentian di luar Kristus. Bukan tempat perhentian, tempat di mana kita malah penuh dengan bebanan tekanan yang baru. Kristuslah tempat perhentian kita yang sejati. Di dalamnya batinmu akan mengalami ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan, kepastian, keyakinan batin. Itu adalah hak waris penuh yang harus saudara alami. Nah, hari ini mari kita akan lihat bersama-sama anugerah Tuhan yang luar biasa. Rencana Allah yang luar biasa untuk gerejanya, untuk saudara dan saya. Berkat kematian dan kebangkitan Yesus adalah kita telah mati bagi dosa dan hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi baptisan itu menggambarkan, sekali lagi, ketika kita dimasukkan ke dalam air, kita mengalami kematian bersama Yesus. Ketika kita keluar dari air, kita mengalami kebangkitan dan menjalani hidup yang baru. Kita telah mati dari kehidupan yang lama, dan kita secara real kita masuk kehidupan yang baru. Ini hak waris saudara. Rugi. Kalau saudara sudah diberikan hak waris menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang lama masih mencoba menguasai, mendominasi. Itu sebuah kerugian di atas segala kerugian. Yang paling ekstrem lagi, kelihatannya benar, Paulus katakan, jikalau di dalam hidup ini saja engkau menaruh pengharapan kepada Kristus, engkau orang yang paling malang di antara segala manusia. Mari hari ini saya ingin membimbing saudara dari tekna masuk ke huioi. Mengalami hak waris secara penuh sebagai putra-putra Allah. Dulu saudara dan saya adalah manusia lama dan berdosa. Ekspresinya adalah hidup mementingkan diri dan dicemari oleh aroma-aroma dosa dan duniawi. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Sekarang yang lama itu telah disalibkan, itu fakta ilahi. Seharusnya yang baru yang mengatakan Paulus, isi iman Paulus adalah bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Itu yang terekspresi di dalam lewat hidup kita. Setelah percaya Yesus, saudara saya adalah ciptaan baru yang memiliki kehidupan baru. Dan ini anugerah Tuhan. Dulu kita kegelapan, sekarang adalah dulu kita budak dosa, sekarang kita hamba kebenaran, hamba Allah, hamba Yesus. Dulu penuh kelemahan, sekarang kita lebih daripada pemenang. Ini ada perbedaan yang real, yang nyata. Dan pagi ini Tuhan ingin meneguhkan saudara, menguatkan, merombak supaya saudara mengalami anugerah, mewarisi janji Tuhan dan warisan yang luar biasa, saudara sedang menjalani kehidupan yang baru. Ini berkat yang Tuhan sediakan, rugi kalau saudara ya. Jangan sampai engkau mengejar sesuatu yang sia-sia di luar Kristus yang tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sejati, tetapi engkau tetap posisimu adalah tekna ya. Tekna, saudara hanya menerima janji Allah tapi tidak mengalami realitasnya. Saya sebagai hamba Tuhan merindukan saudara mengalami, menggenapi warisan janji Tuhan. Rumah tanggamu,
akan menjadi rumah tangga yang baru. Dan rumah tangga yang baru itu ada jaminannya, kasih karunia, membuat keluargaku bahagia. Aminmu setengah hati. Ini baru amin jemaat GBI Kudus. Haleluya. Tadi yang pertama amin jemaat awang-awang. Ini warisan yang harus kita nikmati, itu real. Ini bukan teori, ini real. Ya. Ketika saya ditarik Tuhan, tujuannya Tuhan itu baik sekali. Dia tarik saya, dia beri anugerah khusus yang sebelumnya tidak saya miliki. Yaitu saya suka berdoa bersekutu. Saya makin melihat banyak hal dari sisi sudut rohani yang makin jelas. Mari saudaraku, selanjutnya, saudara saya telah mati bagi dosa dan kedagingan melalui salib Kristus. Ini fakta. Saya ingin mengajak saudara, ketika engkau memandang salib, dosamu diampuni, yes. Tapi yang mengganggu saudara dan saya, yang menghalang-halangi keseriusan kita, kesungguhan dengan kita, seringkali adalah kedagingan dan dosa. Padahal secara fakta ilahi itu sudah terselesaikan di atas kayu salib. Seharusnya saudara mengalami sebuah kehidupan yang bebas dari rongrongan kedagingan dan dosa. Saudara mengalami jaminan Tuhan yang luar biasa. Sebagai kehidupan yang baru, sebetulnya saudara harus mengalami janji-janji firman Tuhan yang luar biasa. Saya sangat terkesan dengan kata-kata Daud Mazmur 16 ayat 19, 10 ayat 9, 10, 11, 12. Tetapi hatiku akan bersorak-sorak, luar biasa. Hatiku bersuka cita, jiwaku akan bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayo, apakah engkau diam dengan tentram di mana engkau berada? Malam hari diam dengan tentram, siang hari diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat sentiasa. Yesaya 55 berkata, aku menyediakan hidangan yang paling lezat. Yang tidak pernah dunia dapat berikan. Mengapa engkau mencari sesuatu yang dangkal kering? Padahal Tuhan menyediakan sebuah hidangan yang paling lezat. Lebih lezat dari cacai, puyung hai, dan hai. Oh, ini luar biasa. Lebih nikmat dari kacang mete. Ini makanan terlezat tanpa efek samping. Yaitu pribadi Yesus yang luar biasa. Kata mati itu bukan lenyap. Ini untuk menyadarkan saudara mengapa ya. Manusia lama sudah mati kok masih merongrong ya. Kita sudah mati bagi dosa kok dosa masih merongrong. Kata mati, aku telah disalibkan Kristus. Kamu telah mati. Manusia daging dengan segala hawa nafsunya itu memang sudah mati tapi bukan lenyap. Kata mati itu terpisah. Ketika Adam dan Hawa diberi firman, pada waktu engkau memakannya engkau mati. Dia masih hidup 800-an tahun lebih. Tapi terpisah dari Allah. Lah, dosa dan kedagingan itu sudah terpisah dari kita. Artinya dulu kita ini kedagingan, hidup dikuasai dosa, dikontrol, dikendalikan dosa. Sekarang kita telah dibebaskan sehingga jaminannya dosa tidak lagi berkuasa. Kedagingan tidak lagi berkuasa. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Berarti ada peperangan. Ada sesuatu peperangan yang nyata, yang real, dan iblis mencoba membangkitkan manusia lama. Iblis ingin membangkitkan selera-selera yang lama dengan segala macam hal dalam dunia ini. Tetapi
kau diberi kuasa dan otoritas. Setiap orang yang menerimanya, Yohanes 1:12, diberi eksosia, kebebasan untuk bertindak, kedaulatan. Ingat, kedaulatan manusia yang segambar dengan Allah dipulihkan. Sehingga hari ini, saudara mengalami hari-hari yang saudara hidupi, ada keinginan daging yang muncul, ada dosa yang muncul. Tapi saudara punya kuasa, berkuasa atasnya, dan engkau mengikuti Tuhan yang baru, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Inilah huyoi, kedewasaan rohani. Mari saya ingin ajak saudara. Dulu kita ini hidup dalam kedagingan yang mengendalikan kita. Sebagai manusia baru, semuanya itu sudah dibakukan di atas kayu salib. Sifat lama tidak lagi berkuasa, tidak lagi punya hak untuk mengontrol. Hak itu sudah di tanganmu untuk engkau mengikuti atau menolak. Itu di tangan saudara sepenuhnya. Dan ketika kita sebagai manusia lama, kita ini terbiasa untuk mengandalkan diri, pendapat diri, ya, keinginan diri, mengejar apa yang dari diri. Akhirnya apa yang saudara kasih, kita tidak bertumbuh mengalami pertumbuhan rohani. Ada jemaat yang masuk dalam hati saya. Kira-kira 15 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak ada perubahan. Ketika dia berhubungan dengan istri saya ambil alih tekel. Ini bagian saya yang harus menyelesaikan. Karena kasih itu juga ada unsur mendidik. Tapi tujuan mendidik, mendisiplin adalah untuk memunculkan potensi ilahi yang tertanam dalam hidupnya itu mulai muncul. Ternyata waktu tidak mengubah. Keputusan itu yang mengubah. Ketika hari ini kau menerima anugerah, jangan sia-siakan anugerah ini. Saya rindu saudara ini mewarisi, rumah tanggamu mewarisi janji Tuhan. Anak-anakmu ketika engkau punya kuasa berdoa, Tuhan berikan aku menantu yang baik, Tuhan kirimkan menantu yang baik. Itu kan luar biasa saudara. Doamu punya kuasa yang luar biasa. Dan hidup lama ini ciri khasnya adalah mementingkan diri sendiri dan disertai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan yang kelihatannya negatif, serakah itu juga bagian dari hawa nafsu. Nah, sekarang sebagai manusia baru itu tidak perlu saya perpanjang lebar. Manusia baru ada di dalam kehidupan roh saudara. Bukan di dalam kehidupan yang fisik, yang lahiriah. Itu ada di dalam batiniah, itulah pribadimu yang baru. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku yang aku warisi dari Adam, yang bersifat kedagingan sudah disalibkan. Namun aku hidup, ini kan kayak permainan filsafat bahasa. Aku sudah disalibkan namun aku hidup. Yes, aku yang lama yang bercirikan daging telah disalibkan. Sekarang aku yang baru yaitu manusia rohku yang dicipta ulang segambar dengan Kristus. Yang telah memiliki tabiat benar, kudus, lurus, murni. Katakan amin. Itulah manusia baru saudara. Dan Tuhan ingin yang di dalam ini terekspresi keluar. Paulus membahasakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita patut bersyukur hari ini. Ada anugerah yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan pada saudara otoritas untuk tidak mengikuti dosa, tidak mengikuti daging, tapi mengikuti tuntunan roh. Di dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah
oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Coba bukakan Roma 8 ayat 14 di slide di Alkitab. Saya ingin menjelaskan di sini. Dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin itu adalah bentuk verb indikatif, present, pasif. Ya. Jadi saudara dan saya kalau secara fakta dipimpin, dituntun oleh roh Allah, maka engkau disebut anak Allah. Dari kata huioi, ya, itu bentuk jamak. Kalau huios itu tunggal hanya untuk Kristus anak Allah. Kalau kita ini anak-anak Allah, huioi. Ada dua. Yang pertama teknon itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya tekna. Itu sebutan bagi semua orang percaya yang lahir baru, yang hidup mengalami kasih sayang Tuhan, itu tekna. Ketika saudara tahu bertumbuh di dalam Tuhan, tahu identitas yang baru, tahu roh Allah memberikan potensi untuk taat, saudara tidak lagi mengikuti keinginan daging dan keinginan dosa. Sebaliknya engkau mengikuti tuntunan roh Allah dari dalam hati saudara, lewat intuisi saudara, lewat firman yang dihidupkan, lewat dorongan, lewat gerakan dari dalam. Yang terjadi, engkau menjadi huioi, orang yang berhak penuh menikmati warisan. Jangan sampai kitab Galatia pasal yang keempat, kita ini tuan di atas segala sesuatu karena masih nephew di sana, masih kanak-kanak. Kita ini masih diperhamba. Kalau Roma itu akil balik itu 18, Yunani kelihatannya 14 tahun. Ada ukuran hukum, orang yang lepas dari akil balik dan sudah punya ketetapan hukum untuk menjadi ahli waris. Bukan. Makanya nanti bulan Mei akan ada touring internasional yang dipimpin oleh Mr. Bram. Tambah S. Brams. Tetapi itu visinya adalah untuk bapak-bapak. Lah Pak, saya kan masih muda, cepat nikah. Itu untuk bapak-bapak ada visi, kami ingin menjangkau komunitas bapak-bapak. Biar ibu-ibunya di rumah, nanti bapak-bapak sama bapak-bapak saling ngobrol. Di sanalah mengalami banyak pencerahan. Jadi yang belum bapak-bapak, mungkin next year atau next. Harus membangun sebuah komunitas yang real, yang nyata. Ya. Kemarin Pak Utomo menyarankan kepada saya, Pak, latihannya kemah di gereja saja. Saya biasa bayangkan betapa hebohnya kalau kemah di gereja, sewa tenda yang besar. Saya ngeri, istri saya ikut. Begitu hujan lebat, semua jemaat pulang, tinggal saya berdua. Itu kan menyiksa kami, saudara kasih, saudara. Jangan kalau jauh-jauh, tidak mungkin pulang. Makanya jangan cari yang dekat-dekat, saudara kasih. Udah kita siapkan setengah mati begitu hujan, pergi pulang. Tinggal berdua, nggak lucu, saudara kasih. Tapi itu hanya ada di dalam imajinasi yang liar. Lah saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini sebagai manusia baru, kita ini harus dituntun roh. Harus itu dalam visi misi ilahi. Haleluya. Pertanyaannya, kalau saudara dipimpin roh, mengandalkan roh seperti minggu kemarin, itu buah roh akan mengalir. Hasilnya luar biasa. Tidak usah minta kalau engkau ahli waris. Pasti akan menerima. Pasti akan mengalami.
Dalam segala aspek hidup kita, Tuhan berjanji dalam kitab Korintus, kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Allah sanggup kok, Allah sanggup. Lah hari ini manusia baru kita ini ada di dalam roh ya. Dan roh saudara ini adalah pribadimu yang baru. Beda, pribadi kita yang lama terkondisi untuk hidup bergantung diri, untuk diri, mencari kesukaan diri, kenikmatan diri, kemuliaan diri, kehormatan diri, itu manusia lama. Manusia baru, manusia roh kita ini bergantung Kristus dan hanya untuk Dia dan bagi Dia. Katakan amin. Dan inilah yang mempengaruhi hidup kita, keputusan kita, kata-kata kita adalah sekarang saudara tidak mengandalkan opini diri, pendapat diri, perasaan diri, tapi saudara mulai mengandalkan Kristus, hidup dalam tuntunannya, dorongannya, arahannya, dan ujung-ujungnya hanya bagi Dia, bagi ketaatan kepada Dia. Sebagai manusia baru yang telah memiliki hidupnya Kristus, saudara dan saya harus mengikuti tuntunan dari dalam hati kita. Ini saudara kasih. Saudara ini harusnya orang yang paling bahagia. Ada amin? Kau harus orang paling bahagia. Sebab apa? Sumber kebahagiaan itu bukan di luar, di dalam. Sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber berkat itu di dalam. Minggu-minggu kemarin saya ngobrol sama istri saya. Dalam butuh waktu hitungan 1 bulan. Saya membutuhkan berkat sekian. Saya dapat penglihatan, saudara. Penglihatan itu saya tidak melihat dengan mata, tapi dalam batin saya. Nanti ada orang yang akan Tuhan pakai untuk memberkati saya. Saya pikir, otak saya berkat dari mana itu? Terjadi luar biasa. Sebelum peristiwa terjadi, roh saya sudah melihat. Dan persekutuan kita dengan Tuhan bukan persekutuan lahiriah. Ini dari roh ke roh. Dari roh ke roh dan kita ini berkomunikasi dari dalam terus mengalami komunikasi dengan Tuhan. Di sini sebagai manusia baru yang telah memiliki hidupnya Kristus, saudara saya harus mengalami ini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh, hidup dalam roh itu sederhana. Hidup oleh roh, hidup dalam roh itu semua saudara mengalami. Katakan amin. Hidup dalam roh artinya saudara setiap hari menyadari bahwa Kristus ada di dalam saudara. Ini anugerah bagi kita semuanya. Tapi tidak semua mengikuti tuntunan Kristus. Percayalah, Kristus Sang Raja itu memerintah saudara dari pusat komando hati saudara. Dia bertata dalam hati kita, Dia menuntun kita, Dia menggerakkan kita, Dia memberikan hikmat pengertian, memberikan penglihatan masa depan, hari esok, kreativitas yang tinggi, itu dari dalam. Saudara tidak lagi sebetulnya mencari penghiburan dari luar, tapi dari dalam. Makanya Paulus katakan, aku bisa menghibur mereka karena aku mendapatkan penghiburan dari dalam, dari Tuhan. Jadi saudara itu sebetulnya tidak perlu apa-apa. Karena di dalam Yesus semua sudah tersedia. Yang kau perlukan hanya satu. Bagaimana engkau bisa memberikan kesempatan Yesus yang di dalam ini keluar. Menjamah orang lain, menjangkau orang lain, mengangkat, menguatkan, tapi juga mendisiplin orang lain kalau hal itu perlu. Demi untuk pertumbuhan rohani. Kita harus menolak. Saudara harus mulai berdaulat. Ini hanya perlu, karena ini bersifat kebiasaan. Sudah saya ulangi lagi, sinful nature udah beres. Tapi sinful habit kita punya kebiasaan. Sayang kebiasaannya itu selalu mengandalkan diri, mencari kesenangan diri. Itu butuh disiplin. Ya. Saudara berarti masih sadar. Saya bilang apa tadi? Aku bilang disiplin, saudara bilang disiplin. Ya, disiplin. Kata jadikanlah semua bangsa muridku, akar kata disciple itu adalah merujuk pada disiplin. Ya.
Kau harus punya disiplin rohani dengan baik, disiplin dalam berkeluarga dengan baik. Saya kalau melihat istri saya itu diam-diam saya perhatikan, tidak pernah bangun tidur kira-kira 2 jam, 1 jam, 2 jam gitu, tempat tidur tidak bersih. Ya. Pasti bersih rapi. Istri saya keluar kota, saya sendiri. Saya coba ikuti istri saya, susah sekali. Ngatur itu loh, kayak apa itu selimut di tempat tidur tuh. Aku dalam hati, aku kok desa seperti istri saya ya. Saya sudah latih saya begini, akhirnya ya mungkin 3/4 di bawah istri saya. Tapi memang seperti itu, ada disiplin. Kan saya nikmat saudara enggak sih. Lihat bersih, senang begitu. Ada disiplin rohani. Saudara punya disiplin rohani yang baik, yang sehat. Disiplin dalam keluarga harus ada. Saudara mulai hari ini tahu tuntunan Tuhan itu dari dalam. Dia bisa singkapkan firman-Nya, engkau meresponi firman-Nya. Dia dorong saudara, dia gerakkan saudara, dia motivasi saudara. Atau saudara disuruh Tuhan berdiam diri sampai tuntunannya nyata dan real. Maka itu firman Allah berkata, di dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan yang di dalam saudara itu segala-galanya, saudaraku. Tuhan itu segala-galanya. Ya. Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara kasih, antusias itu adalah dari kata 2 N sama theos. N di dalam theos Tuhan. Kalau Tuhan di dalam roh saudara dan rohmu tidak antusias alias loyo layu, lemah, mesti something wrong. Ada yang tidak beres itu. Yang ketidakberesan itu seringkali iman. Akar kelemahan pemberontakan anak Tuhan terumnya iman. Kalau engkau percaya kepada Tuhan ketika dia bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Lah, saya ingin mengajak sehingga engkau ini orang yang punya pengharapan. Sekalipun kondisi secara manusia tidak ada harapan, Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar berharap, aku tetap berharap dan percaya bahwa Allah sanggup menggenapi apa yang dia janjikan. Habakuk menguatkan kita sekalipun kambing domba terhalau dari kandang. Ya. Tapi aku akan bersorak-sorai beria-ria di dalam Dia yang menyelamatkan aku. Ini iman. Sekalipun aku secara umur dan pengalaman tidak boleh ikut touring. Tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Aku tunggu tahun depan. Ya Rea, kalau pengen ikut cepat nikah. Kalau supaya cepat nikah jangan cari jauh-jauh. Nanti konseling sama saya banyak stok. Maksud saya stok itu banyak saudaraku. Kalau ingin tahu stoknya Pak Petrus di mana? Ramayana. Itu loh, cewek-cewek yang enggak bergerak matanya cuma diam saja yang dikasih pakaian. Itu stok. Cari yang jauh. Nyusahin diri saudara. Sekarang selanjutnya gaya hidup manusia baru. Nah ini gaya hidup, ini mesti ada memiliki hidup yang baru. Pusat hidup kita bukan aku tetapi Kristus. Katakan amin. Saya tanya, kalau pusatnya Kristus engkau gampang tersinggung atau tidak? Tidak gampang tersinggung. Mengapa kita gampang tersinggung? Kemarin belum mengalami kenosis sama merendahkan diri. Yesus teladan. Yesus datang bukan sebagai raja waktu dia sebagai manusia. Dia datang sebagai hamba. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk suami-suami. Engkau dipanggil bukan untuk minta menuntut pelayanan dari pasanganmu. Mulai hari ini engkau dipanggil untuk melayani siapa? Istri. Istri juga demikian dipanggil untuk melayani suami.
Kalau suami istri saling melayani luar biasa. Kalau terjadi kesalahpahaman dulu bertengkar. Begitu sekarang ada kesalahpahaman, agak konslet sedikit, langsung karena ini saya putra Allah harus sebagai sumber damai sejahtera. Langsung suaminya datang, saya minta maaf. Istrinya berkata, bukan saya dulu yang minta maaf. Enggak, saya minta maaf. Berdua-dua minta maaf bersama-sama, masalah selesai. Jadi kita ini tidak dikendalikan oleh emosi. Kita dikendaki oleh pilihan dewasa. Apalagi dalam keluarga. Kalau kita bertindak di atas perasaan, harus bertindak atas prinsip kebenaran firman. Tugas saudara adalah bukan lagi minta Kristus lebih. Dia dalam segala kepenuhannya di dalam kita, tapi kita berikan kesempatan Kristus yang di dalam kita keluar. Bapak-bapak, izinkan Kristus mengalir melaluimu, katakan amin. Alirkan kepada orang yang paling dekat. Bapak-bapak, jangan menginjil di luar, injili istrimu. Artinya beri kabar baik. Kita bisa memberitakan Injil kepada istri kita. Kabar baik lewat mulut verbal, tapi lewat tindakan. Jadi kita ini bertindak atas prinsip ilahi. Kita bukan mencari Kristus. Kita ini sudah dipenuhi segala kemauan Kristus. Kita sekarang membuka celah untuk Kristus mengalir. Ketika engkau bertindak di dalam prinsip ilahi, kuasanya mengalir lewat saudara. Saudara tidak perlu banyak bergumul. Pusat hidup kita bukan aku, tetapi Kristus. Haleluya. Saya percaya para bapak-bapak di sini, engkau tidak lagi menjadi bapak yang gampang tersinggung. Kenosis. Contoh begini. Yesus yang adalah Allah membatasi dirinya menjadi manusia yang rela untuk dibatasi situasi, keadaan, lingkungan, budaya. Bapak-bapak, rela enggak engkau agak sedikit dibatasi oleh pasanganmu? Jadi bapak-bapak, hari ini saya yakin bapak-bapak di tempat ini bahagia semua. Amin. Engkau enggak kekurangan sesuatu yang baik. Yesus itu kelimpahannya. Amin. Yang jadi masalah kita kayak orang dunia, kita mencari kepuasan di luar Yesus. Padahal Yesus kepada wanita Samaria, air dari sumur ini itu tidak pernah memuaskan. Jangan harap kau cari kepuasan dari dunia. Kepuasanmu, Tuhan berkata, kalau ingin kamu jadi besar, jadilah pelayan. Bapak-bapak jadi pelayan bagi istri. Wah, dulu saya egonya minta ampun. Kalau istri saya minta tolong saya, mamanya minta dikerikin begitu, ya. Dikerikin itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya keroan. Pakai bahasa double meaning, saudara. Kalau sekarang saya pengen ngerok ya itu tidak. Kalau dia minta, iya. Wah, istri saya melihat suamiku berubah, berarti suamiku sedang memberitakan Injil. Otomatis istriku berubah. Amin. Sederhana gitu aja. Sebagaimana Tuhan dorong para istri-istri, bagaimana kau berbuat baik dengan suamimu, ikuti saja itu, memberitakan Injil itu seperti itu. Real. Yang kedua, hidup bukan untuk menyenangkan diri, tetapi hidup untuk menyenangkan Kristus. Yang penting bukan aku, tetapi Kristus. Kalau saudaraku engkau menerapkan kenosis dan merendahkan diri Yesus. Yesus mati bukan karena kesalahan dosanya. Dia mati untuk kekurangan manusia, dosa manusia. Suami-suami, Kristus ingin mengalir lewat saudara. Bukan untuk istrimu yang sempurna, tapi istrimu yang sedang merindukan sentuhan dan pertumbuhan rohani. Demikian juga istri. Kasihilah suamimu bukan karena suamimu seperti rainbow. Memang ini bahasa prank ini perlu diperhatikan dan jangan segera dijawab, saudaraku.
butuh perenungan yang dalam, mungkin seminggu baru dijawab. Tapi karena apa? Karena memang kau ingin mengalir. Dulu kami suami istri saling menuntut, pasangan harus membahagiakan. Oh ya, kami menderita dalam proses pendewasaan. Tapi kalau sekarang ini suami istri rindu untuk melayani pasangannya, kebahagiaan pasti terjadi. Gitu loh. Sehingga orang lain tuh melihat itulah. Melihat ibu-ibu, saya mau tanya, istri saya ini lebih akrab, lekat dengan suaminya atau lekat dengan suami orang lain? Saudara yang ngecek. Maka namanya Hana setia abadi. Tambahin saudara yang kasih. Haleluya. Hidupnya dia ingin tunjukkan. Hidupnya, seluruh hidupnya ditunjukkan hanya ingin melayani suaminya. Saya tahu. Ya. Lah kalau istri-istri di sini semuanya dengan suaminya begitu, aduh, suaminya awet muda. Jangan diukur dari rambut, warna rambut. Ini bisa disemir. Haleluya, haleluya. Tapi dari muka dan wajah. Ada passion dalam hidup ini. Haleluya. Maka saya tantang tim touring. Rugi kalau hanya touring ke Jepara. Bali. Jangan berkata, aduh kasihan Pak Petrus sudah tua. Siapa yang bilang tua? Kan saudara yang bilang tua, saya bilang belum kok. Musa dipanggil pelayanan usia berapa? 85 lah, berarti saya 67. Kurang lebih. Angel ngitungnya itu. Jadi masih terlalu imut saya di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Apalagi yang usia 40 tahun. Oh, super imut itu. Yang 15 tahun. Super imut. Yang kecil, amit-amit. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara, hidupnya berpusatkan Kristus. Ego ini harus kita letakkan atas kayu salib. Memang faktanya sudah. Tapi iblis dunia dan ini ingin membangkitkan coba. Ini godaan yang paling mahal. Kau naik mobil. Saya ini yang terus minta salib bekerja. Dibeldut gitu kaget. Saya juga big. Istri saya bilang, Mas sabar mas, terlambat. Mengapa perintahnya sebelum saya ngebel? Setelah ngebel perintah datang. Itu membuat rasa bersalah. Tapi spontanitas ini butuh disalibkan saudaraku. Enggak tahu siapa saya. Bukan. Kalau saudara enggak tahu siapa saya kasih tahu. Engkau adalah anak Allah. Enggak perlu engkau jotosan menang baru engkau menjadi anak Allah. Engkau peradaanmu adalah putra Allah. Dulu saudara dan saya berangasan. Sekarang ada penguasaan diri. Ketika aku disalib, bing! Pikiranmu langsung terolah. Oh dia sakit perutnya dia. Jadi dia butuh Pertamina yang lebih dekat. Oke jalan. Engkau sejahtera, orang itu juga sejahtera. Saya pernah ini pengalaman. Ceritanya teman saya, Pak Erastus Samtono. Di mobil, ditabrak dia, breng, dia berhenti. Udah, kamu jalan. Udah, jalan, enggak apa-apa. Supir mobilnya bilang, Pak Pendeta, saya jemaatnya Bapak. Haleluya. Nah, kan jemaat banyak kadang-kadang kan kurang kenal gitu. Kan jemaat ini banyak, kan saya tidak kenal saudara. Bagaimana supaya saya kenal saudara? Seminggu sekali kirim makanan kepada saya. Maka wajahmu akan terukir di dalam hatiku. Ini pendeta minta-minta ini saudara yang kasih. Tidak usah. Ya, saya ini seorang suami yang menghargai mother cooking. Ya. Masakan mama itu nomor 1. Motonya itu pasti terkendali.
Karena saudara suka jajan, makanan di tempat-tempat rumah makan itu banyak mutu. Lah kau setiap hari makan mutunya terlalu banyak, tidak heran kau mutu-mutu. Aduh, aku mau ndak ketawa jadi ikut ketawa. Ini gara-gara Noni, kamu ketawamu sampai di sini transfer itu, saudara. Jadi mari ketika aku bergantung Kristus, rasanya jengkel. Tapi kalau Kristus itu disenangkan dengan saya mengampuni, ampuni aja. Bapak-bapak, rasanya lagi mendidih. Tapi kalau Kristus disenangkan, engkau melayani, memberkati pasanganmu. Layani ibu-ibu, rasanya engkau dijengkelkan. Tapi kalau Kristus disenangkan engkau dengan melayani pasanganmu, layani saja. Ibu-ibu tak kasih tahu ini sponsor bapak-bapak teriakannya. Ibu-ibu, jangan pelit dengan suami. Ini rahasia dewasa. Jangan pelit dengan suami. Engkau harus peka. Engkau melihat gerak-gerik suamimu. Dia minta teh, kasih teh. Dia minta kopi, kasih kopi. Jangan dia minta kopi, kasih air putih. Engkau harus peka. Ini gelagat suami kok begini, oh tahu saya. Kampusnya udah tahu saya. Suamimu akan awet muda. Bapak-bapak 50 tahun ke atas. Tak kasih obat resep awet muda. Tanpa efek samping. Lakukan tugas suami istri seminggu sekali. Sampai di sini jangan diteruskan. Ini kata-kata pendek tapi tajam. Makanya istri murah hati. Korono amin. Di sini tidak ada istri yang pelit kok. Murah hati. Ini kan saya bicara dewasa, saya anggap saudara orang dewasa. Yang belum menikah ini nubuatan yang akan datang. Ya, kok awet muda, segar. Karena saya ini pendeta, saya suka YouTube, saya belajar bagaimana kiat-kiat 65, 60 naik itu bahagia. Salah satu kiat adalah jangan berkompetisi, jangan berusaha membuktikan kepada siapapun tentang dirimu. Engkau bersama Yesus puas bahagia. Saya tidak ingin nilai saya besar karena jemaat saya besar, bukan. Saya bukan berusaha untuk jemaat saya besar, saya berusaha untuk jemaat itu dewasa. Sehingga menikmati warisan Tuhan yang Tuhan biasakan. Ya, haleluya. Hari ini saudaraku, hidup bukan bergantung mengandalkan diri, opini, pendapat diri. Tetapi bergantung dan mengandalkan Kristus. Seringkali opini diri ini tidak akurat. Ya, saya ngobrol dengan suami. Akhirnya suami jujur, saya bicara masalah uang. Karena Yesus bicara masalah uang itu ratusan kali. Dan suami bilang sama saya jujur, Pak, istri saya punya pemahaman bagaimana. Perpuluhan itu jangan dikasih di gereja, dikasihkan pada orang yang membutuhkan. Saya bilang, kasih perpuluhan di mana aku diberkati secara rohani. Saya bimbing, saya bina. Karena konsepnya yang salah ini, jadi perilakunya cenderung salah. Lah, sekarang karena tugas saya ini penggembalaan, pendewasaan, kadang-kadang sedikit tajam, saudara kasih. Supaya saudara saya ini mengandalkan Kristus, kebenaran firman Allah, isi iman inilah yang perlu dibenahi. Belief system ini yang perlu, sistem kepercayaan yang dibenahi, isinya dibenahi, mari perilakunya benar. Mengapa banyak orang Kristen, pokoknya aku enggak mau pelayanan, no. Aku pokoknya mau saya sendiri. Ya itu imannya belum lengkap, itu imannya terdistorsi oleh pengertian-pengertian yang salah. Kalau ini tidak mau dibenahi, tidak akan berubah. Dan kalau tidak akan berubah, banyak kehilangan kesempatan anugerah Tuhan. Contoh, gereja kita ini kurang lengkap apa? Saudara ingin pendalaman Alkitab, Tuhan lengkapi anak saya. Ya. Untung ada anak saya, kalau saya kan harus kerja double. Saya belajar firman hanya untuk sesuatu yang praktis. Kalau anak saya karena memang dia penyelesaiannya sedang doktoral, ya begitu.
Tapi saya sekarang praktis berguna tepat bagi saudara. Bagaimana rumah tangga bahagia, bagaimana ekonomi sehat, dan lain sebagainya. Hidup bukan untuk diri, tetapi untuk Kristus. Ada amin? Ketika suami istri melalui kesepakatan kesehatian, suami istri kenosis mengosongkan diri, membatasi dirinya, bukan untuk menuntut dilayani tapi untuk melayani, merendahkan diri, taat kepada perintah Allah. Hei suami, kasihlah istrimu, hei istri, tunduklah kepada suamimu. Ini masalah keputusan pilihan dewasa. Kalau ini tidak terjadi berarti tidak dalam keteraturan ilahi. Kalau ini terjadi di rumah tangga tidak ada keteraturan ilahi, di gereja juga susah diatur. Untung di sini semuanya baik-baik. Di depan saya. Maksudnya di depan iman saya baik-baik semua gitu loh. Jadi kan saudara anak saya maksud saya jelek-jelekin. Jadi sudah tahu akar permasalahannya dulu aku ini loh. Aduh, aku tuh terus berdoa Tuhan, biarlah kuasa kebangkitanmu menerapkan salib supaya menjadi pengalaman praktis. Baik saya doakan untuk diri saya, untuk jemaat, supaya hambamu dan jemaatmu sadar setiap hari menjalani hidup yang tersalib. Pada saat yang sama Tuhan kuasa kebangkitan membangkitkan roh batiniah iman jemaatmu sehingga dapat berdaulat penuh, dapat mengendalikan tubuh dan jiwanya untuk hidup bagi Kristus. Itu terus doa saya, saudara saya serang di alam roh dengan doa-doa supaya Tuhan melakukan intervensi ilahi. Supaya engkau bertumbuh, engkau dapat menikmati warisan janji Tuhan. Ya. Saya sudah belajar untuk jadi gembala yang memperkenankan Tuhan. Saya berdoa, saya menyiapkan firman. Dan mari kehidupan baru adalah hidup menyangkal diri dan memikul salib. Pada saat yang sama hidup bergantung Kristus. Ini sama. Ketika saudara saya menyangkal diri, memikul salib, saudara kehilangan egoistik, kesenangan diri, ingin dilayani tapi ingin melayani. Dan itu mulai terbangun di dalam pola kerohanian saudara. Saya yakin rumah tanggamu bahagia. Rumah tanggamu akan sejahtera. Dan Tuhan akan kirimkan hal-hal yang terbaik atas rumah tanggamu. Bahkan dengar, berkat yang terbaik bagi orang tua itu apa? Dia kirimkan menantu yang baik. Iya. Saya dulu bilang sama Dek Ina, saya berdoa Tuhan berikan menantu yang baik supaya saya bisa akrab dengan menantu. Saya punya menantu 2. Yang satu noni, mosok saya akrab banget sama menantu cewek. Nanti kan jemaat bilang, Pak Petrus genit. Makanya saya berikan Tuhan aku menantu laki-laki yang bisa akrab dan intim begitu. Oke, ada saya lihat, saya dengar kok anak saya mulai jatuh cinta. Saya tanya, kamu senang? Iya, oke. Bapak sama ibu ke Salatiga. Makan bersama, ajak dia. Saya ajak piknik. Piknik ke Bali. Saya ingat bagaimana melakukan pasangan anak saya ini. Saya ukur dalam pertimbangan doa, harapan, iman dan kasih. Wah, sampai mana-mana ini. Oke, saya bilang sama Rin. Lebih cepat, lebih baik. Orang tua mau cepat datang di Kudus. Lamar, kita selesaikan. Waktu menikah, saya tidak ingin yang aneh-aneh. Pokoknya menikah, temanya adalah menikah rakyat. Nikah, makan bersama, selesai. Yang penting itu kalau ada uang sih tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak ada uang, ya juga tidak apa-apa. Jadi pendeta saudara sudah memberikan contoh sederhana tapi yang penting maknanya. Akhirnya menikah. Nah
itu. Saudaraku, harus saudaraku. Ini warisan loh. Tuhan ingin membuat keluargamu itu seperti yang apa katakan Daud, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikutiku dan keluargaku seumur hidupku. Katakan amin. Sehingga engkau akan melihat hal-hal yang baik itu pekerjaan Dia. Kalau Dia mengatur, semua bisa diatur pada tempatnya. Maka hari ini saudaraku, hidup yang menyangkal diri dan bergantung Kristus. Buah kehidupan yang diekspresikan ya ketika engkau mengandalkan Tuhan adalah Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan yang terakhir inilah yang dinanti-nantikan adalah Yesus. Mari hari ini buka hatimu. Kau katakan dalam hatimu, Tuhan, aku ingin mengosongkan diri. Aku ingin merendahkan hati. Aku ada bukan untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Tapi aku ingin melayani. Terimalah tubuh Kristus. Yang di dalamnya penyakit tidak berkuasa. Dan ketika engkau makan roti dengan iman, maka bilur-bilurnya bekerja dengan dahsyat. Mari kita terima dalam nama Yesus. Angkat cawan. Darah. Dia telah memberikan nyawanya, dirinya sendiri bagi saudara. Maka apa yang tidak akan dikaruniakan kepadamu kalau putranya saja diberikan. Terima kasih. Mari kita terima dalam nama Yesus. Mari kita datang pada Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Tuhan sedang bertumbuh untuk kami makin bertumbuh, dewasa matang, cara berpikiran. Setiap saat kami dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kita Kristus, bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan penuh sukacita yang berlimpah-limpah. Sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan. Terimalah kemurahan, kebaikan, kebajikan dalam Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh Kudus melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama saya.